Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Puspita dari kelas 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan NIM K712119. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban pada materi pendidikan kewarganegaraan. Selamat menonton dan mendengarkan ya. Pengertian hak dan kewajiban. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini itu saling terkait. Karena jika kita berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, jika kita berbicara kewajiban negara, itu kita juga berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang yang semestinya memiliki hak, namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting seperti apakah sebelum lahir janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Jika manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai 3 kali, apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu? Jikalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi ini adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara, apalagi menuntut hak. Aborsi ini tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus, misalnya secara medis, kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu, tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu kita tidak akan membahas dalam video ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan kepribadian dan kesehatan. Kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan. Kewajiban sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama. Sedangkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
ini berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warga negara maupun antara warga negara dengan negara. Antara hak dan kewajiban itu harus dipenuhi secara seimbang. Karena pada masyarakat barat, hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat barat yang individualis. Pada masyarakat individualis, segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualisme sudah matang, justru kesadaran akan hakku disadari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah, kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. Nah, berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat timur, karakter masyarakat timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi, namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya yang sebenarnya itu karya individu, namun tidak diketahui identitas penciptanya. Seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan dirinya dalam kolektivitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Kita bisa mengambil contoh, misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa, lagu O Inani Keke dari Sulawesi Utara. Kita tidak mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Nah, dalam kondisi masyarakat demikian, kewajiban lebih menonjolkan daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya. Demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya, maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu ataupun kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosiokultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. Nah, bisa kita lihat ada pendapat dari Kartasaputra tahun 1986 halaman 246. Di sini Kartasaputra memberikan gambaran cangkupan hak asasi manusia dengan skema berikut. Yang pertama ada hak asasi pribadi, meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hak asasi ekonomi. Yang pertama ada hak memiliki, hak manfaat, hak memberi, hak menjual, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan. Ini meliputi mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hak asasi prosedural, ada mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima ada hak asasi politik, seperti memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu ada hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, dari pandangan Kartasaputra ini menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang penting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut, berpusat pada Tuhan ataukah pada Tuhan. Jika hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengkonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia.
Oleh karena itu, manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas. Maka mereka menuntut formalisasi hak asasi atau kebebasan itu. Misalnya, tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis, pornografi, dan lain-lain. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan, sedangkan hak asasi yang berpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan hak asasi. Kebebasan manusia selalu ditempatkan pada kerangka kaidah ketuhanan. Ya, terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan pengertian, hak dan kewajiban dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.